Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Deden Saiful Malik. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang pertama, yaitu Ma'rifatul Insan bagian kedua, Hakikatul Insan. Hakikatul Insan artinya hakikat-hakikat manusia. Kenapa sih kita harus memahami hakikat-hakikat manusia? Agar manusia itu sendiri dapat bertindak adil terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dan juga makhluk lainnya. Hakikat manusia yang pertama adalah makhlukun, sebagai makhluk. Yang kedua mukarramun, sebagai yang dimuliakan. Yang ketiga mukallafun, atau yang dibebani. Yang keempat adalah mukhayyarun, manusia itu sendiri bebas untuk memilih. Dan yang terakhir adalah majriyun, atau yang diberikan balasan. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu hakikat manusia adalah sebagai makhluk. Oke, hakikat manusia yang pertama adalah sebagai makhluk. Makhluk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama adalah alal fitrah, berada di atas fitrah. Manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Yang kedua adalah sifat manusia itu lemah atau do'if. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang bodoh. Bodoh di sini seperti yang dikatakan dalam salah satu surat Al-Quran, yaitu ayat itu menyebutkan bahwa Allah Ta'ala telah mengemukakan amanat, yaitu tugas-tugas ibadah pada langit, bumi, dan gunung-gunung. Seumpamanya Allah menciptakan pada masing-masing makhluk itu pemahaman dan dapat bicara, maka semuanya pasti enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir, yakni mereka takut akan mengkhianatinya. Lalu dipikulah amanat itu oleh Nabi Adam sesudah terlebih dahulu ditawarkan kepadanya. Sungguh manusia itu amat zalim terhadap dirinya sendiri disebabkan apa yang telah dipikulnya dan amat bodoh, yakni tidak mengerti tentang apa yang dipikulnya itu. Yang terakhir, Allah menciptakan manusia dalam keadaan fakir. Fakir di sini yang artinya adalah butuh, seperti yang dikatakan dalam surat Fatir, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Yang artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Yang kedua adalah mukarramun. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk lainnya. Di antaranya tabkhur ruh, ditiupkan ruh, imtiyazatun, diberi keistimewaan, sukharulahul kun, alam ditundukkan untuknya. Yang ketiga adalah mukallafun, yang dibebani. Yang dibebani di sini yaitu manusia dibebankan untuk beribadah dan menjadi khilafah, ibadah kepada Allah dan menjadi khilafah di muka bumi. Yang keempat adalah mukhayyarun, atau bebas memilih. Jadi Allah memberikan manusia itu bebas untuk memilih apakah dia mau beriman, apakah dia mau kafir atau ingkar. Yang terakhir, manusia diberi balasan, yaitu al-jannah dan an-nar. Jika kita ingin balasan oleh Allah SWT berupa al-jannah atau surga, kita harus taat kepada aturannya dan menjauhi larangannya. Dan sebaliknya, jika kita tidak taat dan terus mendekati larangannya, maka balasan untuk kita yaitu an-nar atau neraka. Mungkin
Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman dan juga untuk saya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat yang saya sampaikan kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.